Dunia tengah menyaksikan babak baru dalam perang dagang antara dua raksasa ekonomi Amerika Serikat dan Cina. Ketegangan yang selama ini memanas lewat tarif dan retorika keras kini menjurus ke arah yang jauh lebih serius. Ancaman dari Cina untuk menjual aset-aset Amerika termasuk surat utang Amerika yang mereka pegang dalam jumlah raksasa. Cina diketahui sebagai salah satu pemegang terbesar utang pemerintah Amerika dengan cadangan lebih dari 800 miliar dolar dalam bentuk treasury bonds. Jika aset-aset ini dijual secara besar-besaran, bukan hanya akan menekan nilai surat utang tersebut, tetapi juga bisa memicu kejatuhan dolar secara sistemik. Langkah seperti ini memang disebut-sebut sebagai opsi nuklir dalam arena ekonomi global karena risikonya bukan hanya bagi Amerika tetapi juga bagi kestabilan pasar internasional. Namun, dalam konteks perang dagang yang semakin agresif, langkah ekstrem ini kini bukan lagi sekadar ancaman kosong. Pasar keuangan mulai bereaksi. Indeks saham di Wall Street menunjukkan gejolak yang tak biasa. Dow Jones terpukul, Nasdaq dan S&P merosot tajam hanya dalam hitungan hari. Investor mulai panik, menjual aset berisiko dan beralih ke emas serta mata uang alternatif lainnya. Dolar Amerika yang selama ini menjadi simbol kekuatan ekonomi global terlihat mulai kehilangan kepercayaan. Pelemahan mata uang ini bukan hanya terjadi karena kekhawatiran geopolitik, tetapi juga karena langkah konkret Cina yang mengurangi ketergantungan mereka terhadap sistem keuangan berbasis dolar. Cina bahkan mendorong negara-negara lain untuk menggunakan yuan dalam perdagangan bilateral, termasuk dengan negara-negara di Asia, Afrika, bahkan Timur Tengah. Dunia pun mulai mempertanyakan apakah dominasi dolar sedang berada di ujung tanduk. Sinyal bahaya bagi ekonomi Amerika tidak bisa diabaikan. Jika kepercayaan terhadap dolar benar-benar runtuh, maka dampaknya akan menyentuh fondasi sistem keuangan global yang selama ini bergantung pada mata uang tersebut. Pemerintah Amerika tentu tidak tinggal diam. Mereka mencoba menenangkan pasar, mengeluarkan stimulus, dan bahkan membuka jalur diplomatik kembali dengan Beijing. Namun tekanan terus meningkat karena langkah-langkah tersebut dianggap terlalu lambat dan defensif. Di sisi lain, Cina tampak lebih siap. Mereka telah mempersiapkan diversifikasi ekonomi, memperkuat hubungan dagang regional, dan membangun aliansi ekonomi strategis seperti BRICS yang kini secara aktif mendiskusikan sistem pembayaran lintas negara di luar dolar. Jika skenario ini terus berlanjut, maka kita sedang menyaksikan salah satu pergeseran kekuatan ekonomi terbesar abad ini. Dari dominasi barat menuju kebangkitan kekuatan timur yang lebih terorganisir, terintegrasi, dan bebas dari ketergantungan terhadap mata uang tunggal. Namun di balik krisis ini, Indonesia punya peluang besar dengan posisi strategis, sumber daya alam melimpah, dan populasi produktif. Indonesia bisa menjadi pusat produksi baru di Asia, mitra dagang alternatif, dan zona aman investasi asing di tengah turbulensi global. Dari markas besar unit strategis dalam sistem intelijen Republik Rakyat Tiongkok telah mengamati dengan seksama manuver-manuver Amerika Serikat di kawasan Asia. Ketika Bank of America dan JP Morgan mulai menarik modal mereka dari sektor-sektor strategis, Cina ini bukan semata keputusan ekonomi. Ini adalah sinyal perang dingin generasi baru. Amerika bukan hanya mundur dari pasar, mereka sedang merancang eksodus kapital sebagai instrumen tekanan. Tujuannya jelas mengisolasi Tiongkok secara finansial, memperlemah jantung ekonomi, dan menciptakan dislokasi sistemik dalam investasi dan perdagangan. Tapi mereka keliru dalam satu hal, Tiongkok sudah bersiap jauh sebelum langkah ini diambil.
Sejak 2016, ketika perang dagang mulai menguat, Cina telah menanamkan strategi dual circulation yang memperkuat permintaan domestik sambil tetap menjaga hubungan global yang selektif. Cina juga mempercepat inisiatif dedolarisasi melalui kerja sama dengan Rusia, Iran, dan mitra BRICS lainnya. Ini bukan hanya respons, ini adalah by design. Bank of America mungkin berpikir bahwa keluar dari proyek-proyek Cina seperti CATL akan melumpuhkan teknologi baterai dan kendaraan listrik Tiongkok. Namun mereka gagal memahami bahwa teknologi Cina tidak lahir dari ketergantungan, melainkan dari rekayasa sistematis hasil dari 20 tahun program intelijen ekonomi, investasi dalam R&D nasional, dan transfer teknologi strategis. Sementara itu, kapital yang mereka tarik keluar telah digantikan dengan modal dari negara-negara sahabat seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan bahkan Eropa Timur. Cina telah membentuk jaringan keuangan paralel lebih tersembunyi, lebih fleksibel, dan bebas dari sensor Washington. Bahkan saat mereka memperketat investasi melalui undang-undang baru di Capitol Hill, Cina telah memperkuat kehadirannya melalui entitas proksi. Perusahaan-perusahaan Cina tetap beroperasi di luar negeri berbadan hukum netral, namun masih di bawah pengawasan pemerintah. Mereka tidak bisa membendung arus modal global semudah itu. Dari sisi pertahanan intelijen, Cina juga telah memperbarui sistem deteksi kebocoran informasi, memperkuat firewall ekonomi, dan melacak semua aktivitas shadow banking. Cina tahu siapa yang keluar, kapan, dan untuk alasan apa. Intel Cina di Wall Street pun tetap aktif, mengamati pergerakan musuh dengan presisi algoritmik. Di balik layar, Cina sedang menjalankan operasi Tembok Merah, sebuah strategi kontrafinansial untuk menyerap serangan ekonomi dalam jangka panjang. Salah satu pilarnya adalah digitalisasi yuan melalui ECNY, memperluas adopsi di Belt and Road Initiative. Jika dolar adalah peluru mereka, maka blockchain adalah baju zirah Cina. Lebih jauh lagi, Cina memahami bahwa ini bukan hanya soal ekonomi, tapi narasi. Oleh karena itu, Cina mengerahkan operasi informasi untuk membentuk opini global, mengenalkan Tiongkok sebagai pusat stabilitas, bukan ancaman. Ketika Barat membangun blokade, Cina kini membangun pengaruh. Amerika Serikat boleh saja mundur, tapi mereka tidak akan bisa mencegah kebangkitan ekonomi multipolar. Tiongkok tidak akan runtuh karena tekanan keuangan. Sebaliknya, krisis ini justru akan mempercepat transformasi Cina dari pabrik dunia menjadi pusat inovasi dunia. Dan pada akhirnya, seperti pepatah lama Cina, ketika harimau Amerika mengaum di luar hutan, naga Tiongkok sedang berlatih dalam sunyi. Amerika mungkin telah memulai babak baru perang modal, tapi Tiongkok sudah tahu akhir dari permainan ini. Peace.